Hadirin hadirat jamaah majlis maulid wa ta'lim Riyadhul Jannah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pembacaan maulid Simtud Durar, sebagaimana biasa kita dengarkan pembacaan kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah. Sebelumnya kami mohon kepada seluruh jamaah ketika dibacakan maulid atau sholawat, selama acara ini belum selesai, yang pertama, jangan sampai ada di dalam atau di lokasi majlis maulid atau majlis sholawat ini ada yang merokok, karena kita semuanya ingin keberkahan dari majlis, harus tahu adab, akhlak, cara kita untuk duduk di majlis. Yang kedua, ketika pembacaan kitab Syama'il, maka jangan sampai ada yang berbicara sendiri-sendiri, karena ini adalah yang dibaca daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Mohon ini lebih diperhatikan, karena mendengarkan bacaan hadis, mendengarkan bacaan Al-Quran, maka wajib kita semuanya untuk didengarkan. Malahan sebagian dikatakan, bang siapa yang mendengarkan Al-Quran, mendengarkan Al-Hadis, kok di situ tidak menghiraukan, justru berbicara sendiri-sendiri atau omong sendiri-sendiri, maka ditakutkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka takutlah kepada tanda-tanda orang yang mati su'ul khatimah. Maka kita dengarkan, wajib. Yang ketiga, untuk kesempurnaan majlis Riyadhul Jannah, ketika kita mendengarkan mau'idhah hasanah atau majlis ilmu yang disampaikan oleh baik para habaib maupun para ulama yang akan menyampaikan di akhir majlis, jangan sekali-kali ada yang sampai berdiri berkeliaran sehingga menghilangkan kekhusyuannya majlis. Mohon ini untuk bisa selalu diperhatikan ketika kita hadir di majlis. Kalau kita menjaga dan menghormati majlis ini, insya Allah yakin kita pulang akan membawa barokah dan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain berkah rahmat dari Allah adalah kita akan diampuni segala dosa-dosa kita dan akan dikabulkan segala hajat kita semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama dengarkan pembacaan kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul yang disampaikan oleh Al-Ustaz Habib Taufik bin Muhammad Barakbah. Fadhal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tafdhili wa ihtirami jami'al habaib. Nakhussu bidzikri huna khadim al-majlis al-habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah hafidhahumullah wa ra'ahum. Tafdhili wa ihtirami jami'al masyayikh, جميع الأساتذة والعلماء
نخص بالذكر هنا خادم المجلس الشيخ كي الحاج عبد الرحيم بن أحمد شاذلي حفظهم الله ورعاهم, para ayahanda, para ibunda, para pelajar dan siswa, hadirin hadirat Majlisul Maulid wa Ta'alim Riyadul Jannah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, edisi yang ketiga ini edisinya tetap dingin ya. Pekan yang lalu di daerah yang dingin, malam ini juga di daerah yang dingin. Alhamdulillah. Sedikit mengulang kembali, review apa yang telah kita pelajari bersama di pekan yang telah lalu. Boleh nanya ya Pak? Boleh nanya ya Ibu? Boleh nanya Bu ya? Yang telah kita pelajari pekan lalu sudah dipraktekkan atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Materinya sedikit ya. Pekan lalu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karakter beliau, adab beliau dalam menjaga lisan. Tidak suka berbicara yang bukan menjadi urusan beliau, tidak mencampuri urusan orang lain, tidak usil mencampuri orang lain, tidak usil berkomentar terhadap orang lain. Beliau berpaling dari perkataan atau pembicaraan yang tidak baik. Gampang nggih? Mudah? Mudah ya? Kalau saya tanya lagi ya, kira-kira semenjak Sabtu yang lalu sampai Sabtu ini, kira-kira masih ada yang suka rasan-rasan atau tidak? Katanya menjaga lisan, mengunci mulutnya dari hal-hal yang tidak baik. Kira-kira masih ada yang rasan-rasan atau tidak? Yang suka rasa-rasan lelaki atau perempuan? Yang suka rasan-rasan silahkan angkat tangan coba. Oke, cukup ya? Cukup. InsyaAllah kedepannya tidak ada yang rasan-rasan. Amin Allahumma amin. Kedepannya lebih menjaga lisannya. Amin Allahumma amin. Hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali taklim kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Al-Babul Thalith fi sifat libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa firashihi wa silahihi wa fihi sittat fusul. Bab yang ketiga menggambarkan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat tidur beliau dan senjata beliau dalam berperang. Al-faslul awal fi sifati libasihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min gamis wa izar wa rida wa galansuah wa imamah wa nahwiha. Bagian pertama menggambarkan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti contohnya gamis, kemudian sarung, kemudian serban atau rida, kemudian kufiyah, kemudian imamah. Qala al-Qadhi Iyadh rahimahullahu taala fi Syifa, unzur sirata nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khuluquhu fil mal. Berkata Al-Qadhi Iyadh dalam kitab Asy-Syifa, beliau berkata, lihatlah, perhatikanlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap harta. Jadi terhadap harta kekayaan
Rasulullah tetap menggunakan akhlak dan adab. Tajidhu qad utiya khazainal ard wa mafatihal bilad wa uhillat lahul ghanaim wa lam tahil li nabiyyin qablah wa futiha alayhi fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam biladul Hijaz wal Yaman wa jami' jaziratil Arab wa ma dana dhalika min asy-Syam wal Iraq wa juliba ilayhi min akhmasiha wa jizyatiha wa sadaqatiha ma la yujba lil muluki illa ba'dhuh wa hadanatu jama'atun min mulukil agalim famasta'thara bi syai'in minhu. Perhatikanlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pucuk pimpinan, sebagai imam bagi seluruh kaum muslimin, wilayah Islam sudah terbentang mulai Yaman, daerah-daerah Yaman, kemudian Al-Hijaz, Makkah, Madinah, Jeddah dan sekitarnya, kemudian Asy-Syam, Suriah, Damaskus, kemudian Al-Iraq, Basrah, Kufah, Baghdad dan daerah-daerah lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya berada di tangan beliau sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber kekayaan. Ditambah lagi di dalam Islam ada yang namanya zakat. Maaf, iklan. Ditambah lagi dalam Islam mengenal ajaran zakat, sedekah, nafkah, kemudian jizyah, kemudian ghanimah dan lain sebagainya. Banyak sumber kekayaan di dalam Islam, tetapi famasta'thara minhu bidzalika min syai'. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengambil kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengambil kesempatan untuk memfasilitasi dirinya dari kekayaan negara. Wala amsaka minhu dirhaman bal sarafahu fi masarifih wa aghna bihi ghairah wa gawwa bihil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memegang barang sepeser pun, wala dirhaman, tidak satu dirham pun berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau belanjakan, tetapi beliau salurkan kepada mereka yang berhak. Aghna bihil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupi, bukan hanya mencukupi, tapi memperkaya kaum muslimin. Wa gawwa bihil muslimin, dan menguatkan seluruh kaum muslimin. Wa qala ma yasurruni anna li uhudan dhahaban bi baitu yabitu indi minhu dinar illa dinaran arsudhu lidain. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, andai kata ada di rumah saya segunung Uhud emas, andai kata saya punya di rumah segunung Uhud emas, maka saya tidak senang, saya tidak ingin ada harta di rumah saya kecuali hanya beberapa dirham yang aku gunakan untuk membayar hutang-hutangku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atathu dananiru marratan fagasamaha wa bagiyat minha bagiyah fadafa'aha li ba'dhi nisa'ih falam ya'khudhu naum hatta gama wa gasamaha wa qala al-an istarahtu. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beberapa dinar. Dinar ini uang emas.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat mendapat beberapa dinar. Maka tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelanjakannya, menyalurkannya bagi kaum muslimin yang membutuhkan, bagi para sahabat yang membutuhkan. Maka kemudian masih ada sisa dari uang tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berangkat tidur. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terbaring dalam pembaringan, beliau tidak bisa tidur. Beliau segera bangkit. Uang yang tersisa, uang dinar yang tersisa dibagikan kepada keluarganya. Dibagikan semuanya bagi keluarganya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memegang uang sedikit pun. Baru setelah itu beliau berkata, "Al-an istarahtu." Sekarang setelah tidak punya uang sama sekali, baru saya bisa beristirahat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mata wa dir'uhu marhunatun fi nafaqati iyalihi waqtasara min nafaqatihi wa malbasihi wa maskanihi ala ma tad'u ilaihi daruratuh wa zahida fi ma siwah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, maka baju perang beliau, maka tameng perang beliau, peralatan perang beliau ada di pegadaian. Peralatan perang beliau tergadai. Kenapa? Beliau menggadaikan untuk mendapatkan uang, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban menggadaikan peralatan perangnya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Waqtasara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian, mempunyai ruangan, mempunyai tempat tidur yang sederhana, yang cukup bagi dirinya saja, tidak berfoya-foya, tidak berlebih-lebihan. Beliau sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan keluarganya. Ahlan wa sahlan. Nurhab bil hudur Al-Habib Naufal Al-Idrus. Selamat datang kami ucapkan kepada Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan keluarganya, menggadaikan peralatan perangnya untuk mencukupi keluarganya, dan untuk diri beliau cukup menggunakan pakaian yang sederhana. Thumma qala rawa Abu Nuaim fil Hilyah an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, inna min karamatil mu'min 'ala Allah 'azza wa jal naga'a thawbihi wa ridahu bil yasir. Ini penting ya. Ini perlu diperhatikan. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpakaian yang sederhana, yang cukup, tidak berlebihan, tidak bermewah-mewah, namun beliau memakai pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih. Riwayat dari Ibni Umar, hadis marfu' riwayat Ibnu Umar, beliau berkata, sesungguhnya termasuk kemuliaan bagi seorang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, naqa'a thawbihi warridha bil yasir. Dia berpakaian yang bersih. Naqa'a thawbihi, kebersihan pakaiannya, waridhahu bil yasir, dan dia ridha dengan rezeki yang sedikit. Walahu min hadits Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan
wasikhatan thiyabuhu faqala ama wajada hadha syai'an yunaqi bihi thiyabahu. Hadis berikutnya riwayat dari sahabat Jabir, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat melihat ada seseorang yang memakai pakaian yang tampak kotor, memakai pakaian yang tidak tampak bersih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ama wajada hadzal rajul syai'an yunaqi thiyabahu. Apakah orang ini yang bajunya tidak bersih tidak mendapatkan sesuatu untuk membersihkan bajunya? Kebersihan adalah yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kemewahan. Hadirin hadirat, inilah sebagian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap harta. Beliau tidak hubbud dunia, tidak mata duitan, tidak cinta dunia, tetapi mengambil seperlunya dan sisanya diberikan untuk kaum muslimin dan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Beliau yang sederhana, yang mungkin tidak banyak harta, tetap memperhatikan penampilannya, memakai pakaian yang rapi, memakai pakaian yang bersih. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala